rintangan yang diubah menjadi berkat. Keluaran 13 ayat 17 dan 19 sampai 19 dipersilakan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 19. Keluaran 13 ayat 17 sampai 19. Allah menegur umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan dan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan pada gunung menuju ke laut Firaun. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa pulang jam Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menunggu anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah daripada keluarnya bangsa Israel adalah sesuatu hal yang menarik. Karena di sana kita boleh melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dengan luar biasa. Dan kita boleh melihat kekerasan hati daripada bangsa Israel yang membuat Allah begitu murka atas kehidupan mereka, sehingga Allah melupakan segala yang Allah inginkan terhadap bangsa Israel dengan membinasakan mereka semua saat mereka ada di padang gurun. Saudara-saudara, sejenak kalau kita mau memperhatikan kehidupan daripada bangsa Israel, paling tidak ada beberapa peristiwa yang penting yang kita boleh lihat di sana. Mengenai angka 40, ya, kita boleh melihat bahwa kehidupan daripada bangsa Israel itu ternyata tidak lepas dari angka 40, ya. Jadi ini bukan angka untuk diramesi, ya, untuk kemudian dibelikan togel. Tetapi kita melihat angka 40 dari beberapa peristiwa saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, kurang lebih selama 40 hari bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke ke sekitar Gunung Nebo, perbatasan untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita ke Israel itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur dari Mesir, kemudian sampai ke Israel, lalu kemudian jalur dari Yordania, baru kemudian kita masuk ke Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari bangsa Israel berjalan, mereka tiba di Gunung Nebo sebagai perbatasan antara Yordania sampai dengan Yeriko untuk masuk ke Israel. Lalu kemudian yang berikut 40 hari ketika bangsa Israel berjalan, maka di sana kita menjumpai Musa berada di padang gurun untuk menerima 10 hukum Tuhan. Dan di sana 10 hukum Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan Musa ada di sana lebih kurang selama 40 hari. Kemudian kita juga mengingat bahwa 40 hari Tuhan Yesus berpuasa di Bukit Pencobaan sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugas dari Bapa, ya. Dan kita juga mengingat ada banyak hal yang berkaitan dengan 40 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, kalau biasanya sekarang kalau kita tur ke Israel
itu pasti akan masuk dari Mesir, lalu kemudian ke Israel, lalu kemudian baru ke Sinai, ya. Tetapi di dalam Alkitab, kalau tidak salah itu ada seorang ekspedisi yang pernah melakukan penelitian terhadap Alkitab dan bukti-bukti yang ada di lapangan, ya. Di mana di sana beliau menulis bahwa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka langsung menghadap yang namanya Laut Merah, ya. Dan ketika mereka sampai di Laut Merah, lalu barulah kemudian mereka masuk ke tanah Arab, ya. Ini satu hal yang menarik karena Sinai yang sekarang ternyata itu bukan Sinai yang ada di Arab seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Walau alam mungkin nanti suatu saat kalau daerah itu sudah dibuka, kita ada peneliti yang meneliti lebih jauh, kita baru bisa menemukan bangsa Israel itu sebenarnya berjalan lewat mana, ya. Tetapi dari apa yang pernah saya pelajari, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Merah, lalu kemudian mereka sampai di padang tanah Arab. Dan di tanah Arab itulah mereka menjalani sebuah perjalanan yang panjang sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu setelah ketika mereka menghadapi Laut Teberau, maka kita melihat ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di sana. Kalau secara manusiawi, ketika bangsa Israel berjalan dan mereka dipimpin oleh Musa, mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Itu kalau boleh saya katakan, bangsa Israel langsung menghadapi tantangan dari Tuhan. Kalau ketika mereka masih di Mesir, di sana untuk membebaskan orang Israel, Tuhan menyatakan 10 tulah atas bangsa Mesir. Tetapi sekarang setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ada di ayat di sana dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jadi Tuhan perhadapkan mereka dengan berbagai peristiwa supaya apa? Supaya mereka melihat bahwa Tuhan yang menuntun mereka itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang menuntun mereka itu adalah Tuhan yang penuh keajaiban. Dan kalau boleh saya katakan, hal itu Tuhan mau mendorong bangsa Israel untuk hormat dan takut akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi Laut Teberau, setelah bangsa Israel menikmati kebebasan oleh karena 10 tulah, kita boleh melihat rupanya 340 tahun mereka ada di Mesir, mereka tidak siap untuk menghadapi Laut Teberau. Dan di sana bangsa Israel tidak langsung nyebrang, tetapi mereka masih menunggu, ya. Dan Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan, dan bangsa Israel tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena 2 juta orang tidak mungkin mereka akan melewati Laut Teberau itu dengan berenang atau dengan rakit atau dengan sebagainya. Nah, ketika mereka belum melewati Laut Teberau, tiba-tiba dari jauh mereka melihat bumbungan ini, debu tanah yang begitu besar membumbung tinggi ke atas langit, dan orang Israel melihat bahwa itu adalah bumbungan debu dari kereta berkuda daripada Firaun dan pasukannya. Lebih kurang ada sekitar 300 tentara yang naik kereta yang mengejar bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya katakan, bangsa Israel sedang menghadapi sebuah ujian dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Mereka maju, ada Laut Teberau, mereka menunggu orang-orang Mesir datang, pasti mereka akan dibunuh. Nah, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak sepakat dengan kita, maka kita harus sadar
Jika Tuhan izinkan hal itu terjadi, artinya Tuhan mau mendewasakan iman kita. Pendewasaan iman ini perlu, karena pendewasaan iman itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya kita menerima berkat daripada Tuhan. Yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel adalah kebebasan. Yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel itu adalah tanah perjanjian. Mereka perlu membawa satu kartu yang bisa membawa mereka ke sana, dan kartu itu adalah mereka diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Nah, masalah dan persoalan yang Tuhan hadapkan kepada bangsa Israel sebenarnya Tuhan tahu, dan Tuhan hanya mau bagaimana melihat respon daripada bangsa Israel. 430 tahun berada di Mesir dan menjadi budak, itu sangat-sangat mempengaruhi seluruh kehidupan daripada bangsa Israel. 430 tahun dihitung mulai Yusuf menjadi raja di atas Mesir. Jadi itu entah berapa generasi. Dan Bapak Ibu Saudara, orang Israel ketika di Mesir mereka biasa segala sesuatunya disediakan oleh Fir'aun. Mereka minta makan, mereka makan dari Fir'aun, mereka minta segala sesuatu dari Fir'aun. Apalagi ketika mereka membangun kota Piton dan Ramses, segala kebutuhan, bahan-bahan semuanya disediakan oleh Fir'aun. Dan sekarang Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun. Mereka berhadapan dengan Laut Merah, dan mereka berhadapan dengan Fir'aun yang mengejar. Tidak ada sekarang yang menolong mereka, tidak ada sekarang yang menjadi sandaran mereka. Tetapi kita ingat, Tuhan menyertai bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Artinya ketika bangsa Israel menghadapi Laut Tebrok, ada Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api yang melihat keberadaan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel mau apa, mau kemana, Tuhan tahu. Dan di sana kita boleh melihat yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita baru menikmati kasih kemurahannya Tuhan, pasti tantangan untuk membawa kita kembali kepada kehidupan lama itu sangat berat. Kalau boleh saya katakan, sebuah tanaman itu pondasinya belum kuat, sehingga sewaktu-waktu kita bisa ditarik kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi perlunya untuk dekat dengan Tuhan, perlunya melekat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi kita tetap gandol Gusti. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ya, ini adalah satu hal yang menarik. Mereka menghadapi sesuatu yang secara manusiawi mustahil. Dan ketika bangsa Israel sudah berteriak, Tuhan berkata kepada Musa, di tanganmu itu ada tongkat. Kamu besok angkat tongkatmu, maka laut itu akan terbelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengalaman adi kodrati yang belum terjadi lagi sampai dengan hari ini. Bagaimana Tuhan membelah lautan dan laut itu menjadi jalan, ya. Kalau sekarang membuat jalan tol itu tiang-tiang pancangnya seperti tol Suramadu itu, tiang-tiang pancangnya dipasang di Selat Madura, ya. Tapi kalau Laut Tebrok jalannya dikeringkan oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel melihat yang berat dahulu, dan Tuhan mengadakan mujizat yang paling besar, kalau boleh saya katakan terlebih dahulu, untuk membangun iman daripada bangsa Israel, ya. Jadi maksud Tuhan dengan tantangan yang berat, dengan rintangan yang berat, Tuhan mau imannya bangsa Israel kepada Tuhan itu boleh tumbuh.
Mereka hari ini menghadapi kenyataan, mereka hari ini menghadapi satu rintangan yang ada di depan mereka. Kalau 10 tulah mereka ada di Goshen dan Tuhan ada di Mesir, jadi orang Israel tidak melihat dan tidak terlalu merasakan apa yang terjadi di Mesir. Tetapi hari ini mereka berhadapan langsung dengan Laut Teberau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai Laut Teberau, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa melewatinya, bagaimana bisa kita menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar sebenarnya hidup kita orang percaya itu tidak pernah lepas dari pandangannya Tuhan. Amin. Hidup kita tidak pernah lepas dari pandangannya Tuhan, ya. Tuhan selalu melihat kita dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang harus kita pegang selalu di dalam kehidupan kita. Jadi intinya, ketika saudara berbuat dosa Tuhan tahu, ketika saudara dalam kesulitan Tuhan tahu, ketika saudara menghadapi rintangan Tuhan ada, dan ketika saudara membutuhkan pertolongan, Tuhan akan menyertai. Nah, ini yang menjadi iman dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang percaya, ingat baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang percaya, ya. Jadi kita harus ingat bahwa dalam hidup kita itu ada kontrol yang daripada Tuhan. Kontrol daripada Tuhan ini adalah untuk melihat sebagaimana hidup kita itu sungguh-sungguh kepadanya atau tidak. Dan kita tahu ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, maka kasih kemurahannya Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Berkat-berkatnya Tuhan itu akan selalu dilimpahkan atas hidup kita. Tetapi ketika kita jauh daripada Tuhan, Tuhan juga tahu. Dan hal itu membuat di dalam Yesaya 52 itu kalau tidak salah ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah sehingga tangan Tuhan tidak terulur, telinga Tuhan tidak mendengar, itu adalah segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat Laut Teberau, kita sadar bahwa bagi Tuhan itu bukan rintangan. Bagi kehidupan orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, itu bukan rintangan, ya. Sekali lagi, Laut Teberau itu bukan rintangan, tetapi kesempatan untuk kita melihat yang luar biasa daripada Tuhan terjadi atas hidup kita. Bangsa Israel tidak pernah berpikir mengapa mereka dibawa berjalan mendekati laut. Mereka mungkin berpikir Musa bisa memimpin mereka melewati Mesir, kemudian melewati Filistin, lalu kemudian masuk bangsa Israel. Tetapi itu tidak Tuhan lakukan ketika memimpin Musa. Tetapi bangsa Israel justru dibawa oleh Tuhan untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan. Pagi hari ini, setiap kehidupan kita yang datang, saya percaya saudara pasti membawa yang namanya masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan yang menjadi beban dalam kehidupan kita, satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Pagi hari ini mungkin ada mereka yang datang dengan membawa 1 kilo beban, masih lumayan bisa dibawa. 2 kilo beban masih agak berat. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Bahkan pagi hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang datang kepada Tuhan dengan membawa beban yang saudara tidak bisa pikul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu adalah satu pengajaran yang membawa hidup kita untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak mampu kita angkat. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak mampu kita selesaikan. Dan semua jawabannya ada pada Tuhan.
Nah, pagi hari ini kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan itu membelah laut Tebro. Tangan Tuhan itu membelah laut persoalan, laut masalah yang ada di depan bangsa Israel, supaya bangsa Israel boleh lewat dan menuju ke tanah perjanjian. Hari ini jangan lihat besarnya laut Tebro itu dalam kehidupan kita, tetapi hari ini lihatlah tiang awan dan tiang api yang memimpin dalam kehidupan kita. Ketika saudara percaya dengan sungguh, tiang awan dan tiang api itu besar dalam hidup kita. Artinya kita boleh melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam tiang awan dan tiang api itu terlalu sanggup untuk menolong kita. Tetapi kalau kecil iman kita, tiang awan dan tiang apinya itu mungkin mendrip-mendrip, ya. Itu artinya saudara tidak akan punya kekuatan untuk berjalan sendiri. Artinya saudara pasti akan gagal ketika menghadapi laut Tebro. Saudara pasti tenggelam ketika berada di laut Tebro. Nah, ini jangan dilakukan. Kita punya kelengkapan yang daripada Tuhan, kelengkapan kuasa yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita, tantangan beban berat itu boleh ada dalam kehidupan kita, tetapi kita mau berpegang kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, supaya Tuhan jadikan laut Tebro yang menjadi masalah dan persoalan kita itu berbalik menjadi berkat yang memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi jangan lagi hidup kita dikuasai oleh masalah, jangan lagi dikuasai oleh persoalan, tetapi izinkan Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, Tuhan Yesus yang lebih besar dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati semua. Dan yakinlah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, tanah perjanjian itu ada di depan kita, dan kita pasti akan sampai di sana. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.